Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin eh, memberitahu cara komunikasi PLC Siemens S7 1200 dengan Indosoft ini ya, Indosoft Web Studio. Baik, di sini. Yang pertama-tama kita mulai konfigurasi yang ada di Siemens TIA Portal. Yang pertama kita buat new project, kita ketikkan saja belajar komunikasi. Oke, tunggu sebentar. Baik, di sini kita langsung saja add new device. Jadi di sini saya menggunakan S7 1200 ya. 1200 yang 1214 DC-DC. Saya pilih yang terbaru. Sini. Ini PLC yang saya gunakan ya. Langsung saja kita mulai. Oke. Tunggu sebentar ya. Nah, ini untuk PLC security setting. Jadi karena ini untuk pembelajaran kita semua, di sini saya nonaktifkan security settingnya ya, tidak di protect ya. Ini only allow aja. Ini aksesnya full akses ya. Dan next, kemudian kita finish. Baik, di sini sudah terlihat gambaran PLC yang kita gunakan. Di sini ada S7 1200 yang 1214 DC-DC yang ini ya. Jadi yang pertama-tama kita buka properties dan bagian PLC-nya. Oke, kita klikkan saja PLC-nya. Kemudian di sini udah muncul properties ya. Kita klik, kita drag terlebih dahulu biar kelihatan untuk settingannya. Yang pertama-tama kita bagian ini connection mechanism kita centang ya di bagian ini. Di bagian permit access with PUT or get communication for remote partner. Jadi kita bisa dapat akses untuk mengontrol yang ada di bagian PC ataupun uh, connection untuk ke PC-nya ya. Kemudian bagian sini ya. Jadi sudah saya siapkan bagian Ethernet ya. Di bagian Ethernet ini bisa kita lihat di sini IP address default yang ada di PLC itu menggunakan 192.168.0.1 ya. Nah, sedangkan yang saya gunakan di sini untuk komunikasinya, jadi untuk saya settingannya di sini saya beri 1 dan kemudian di sini IP address saya berikan 100 ya, untuk alamatnya. Jadi untuk mengecekkan kembali saya eh, pergi ke bagian control setting ya. Jadi untuk menyamakan IP address yang ada di PLC dengan IP address saya di PC ya ataupun di laptop saya ini. Yang pertama kita masuk ke bagian network setting adapter, ini Ethernet ya, Ethernet ya.
Ethernet ini saya gunakan untuk PC 192.168.1.90 ya. Jadi untuk mengetesnya langsung saja saya pergi ke CMD. CMD saya ketikkan saja 192.168.1.100. Jadi di sini untuk PLC untuk PLC ya. Ini udah tertuliskan TL, TL artinya udah terkirim, udah terkonek dengan PC. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini. Karena ini udah disetting ya. Langsung saja klikkan di bagian compile. Ketika udah di compile, nah untuk di compile, karena sudah tercompile ini settingan ini otomatis sudah masuk secara otomatis. Kemudian kita masuk ke bagian PLC tag ya, karena kita untuk belajar. Jadi di sini kita gunakan program pengunci saja ya. Di sini saya buat program start. Di sini ada stop. Di sini ada menghidupkan lampu. Oke, 3 saja ya untuk simulasi di kali ini. Jadi di sini untuk address-nya kita bisa menggunakan input atau input yang ada di eksternalnya ataupun memori kita gunakan. Ya, saya buat contoh di sini saya menggunakan memori aja ya. Memori kita checklist. Di sini untuk inputnya juga kita tuliskan memori, kita checklist. Dan untuk lampunya kita berikan coil saja ya untuk memunculkan kasih bed 0 untuk memunculkan monitoring yang ada di PLC secara real ya. Baik, kemudian masuk ke programnya ya, program mainnya. Di sini saya buatkan NO, NC, sini coil. Kemudian saya tambahkan di sini kita gabungkan. Oke. Sini start, di sini stop, di sini lampu. Oke ya. Di sini lampu. Oke, seperti ini saja. Jadi ketika tombol start, maka lampu untuk coilnya akan menyala. Ketika ditekan tombol stop, maka lampunya akan mati. Baik, langsung saja kita compile. Setelah compile kita masuk ke programnya. Kita download. Jadi di Siemens ini kebalikannya dari PLC yang lain. PLC lain biasanya kita menggunakan upload, di sini kita gunakan download sebagai upload untuk ke PLC-nya. Oke, langsung saja kita load. Trust consider. Langsung saja di sini stop all saja, kita load. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, start modul ya, finish. Oke, jadi ketika saya simulasikan di sini, saya klik go online, maka di sini akan bisa kita lihat sama-sama.
Jadi ketika saya tekan tombol start, maka PLC di sini akan menyala. Ini ya. Saya simulasikan ya. Saya simulasikan di sini ketika saya tekan tombol start. Jangan dimatiin mas kameranya. Nggak boleh. Baik, di sini eh, kita mulai. Jadi tombol start ditekan, ketika tombol start ditekan, maka lampu akan menyala ya. Nah, bisa kelihatan di sini. Di sini koilnya menyala. Ketika saya tekan tombol stop, sini ya, modifikasi, kita berikan 1. Nah, maka untuk koilnya di sini akan mati ya. Oke, seperti ini. Jadi saya balikan kembali untuk programnya. Oke. Langsung saja kita masuk ke bagian cap server. Di sini cap server ini sebagai jembatan yang saya gunakan untuk berkomunikasi menggunakan Indosat yang ada. Baik, di sini langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama kita melihat di bagian settingan cap server di sini, bagian cap server. Nah, di sini proses modenya, di sini kita menggunakan sistem service selection mode ya, sistem service. Jadi di sini ada 2 pilihan, yang satu interaktif, yang satu sistem service. Untuk interaktif itu menggunakan aplikasi selain hardware yang lain ya. Jadi hanya PC saja. Sedangkan untuk sistem service kita gunakan untuk hardware yang lain. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita menggunakan nambahkan channel ya. Channel, kemudian kita pilih bagian Siemens TCP/IP yang Ethernet. Kita next saja. Ini namanya kita berikan Siemens ya, Siemens ke Siemens belajar. Oke, default saja nih ya untuk adapternya. Ini next saja. Kemudian kita masuk ke bagian device yang kita gunakan. Saya menggunakan PC ya, device-nya saya ketikkan saja PC di sini. Nah, di sini select the specific type tipenya. Saya menggunakan S7 1200. Kita next. Nah, di sini bagian driver IP-nya ini kita gunakan IP address yang eh, ada bagian di PLC ya. Nah, yang di bagian PLC kita bisa lihat di sini di device konfigurasi bagian Ethernet address. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Address PLC-nya 192.168.1.100. Nah, di sini. Jadi kita ketikkan sama ya dengan PLC ya. Kemudian kita next saja ini di nextin, terus oke. Ini tiap portal exporter file. Jadi ketika teman-teman untuk menambahkan I/O secara otomatis, jadi di PLC itu telah ada menyediakan untuk impor ataupun ekspor untuk tiap I/O ya, tiap portal yang ada di I/O. Jadi tidak perlu lagi menambahkan I/O yang berlebihan. Baik, kita langsung saja next. Kemudian kita masuk bagian PC. Oke, bagian PC sini. Bagian PC sini kita tambahkan tag name. Oke, tag name-nya.
Yang pertama kita tambahkan start. Tadi ada 3 item ya yang kita gunakan ya. Ada start, ada stop, dan terakhir ada lampu ya. Jadi identification-nya di sini name-nya saya kasih start. Kemudian di sini ada address. Jadi untuk penulisan address kita harus sama dengan address yang ada di PLC. Dan itu PLC gitu. Ini di sini M0.0 ya. Jadi penulisannya kita bisa dilihat dari sini. Jadi untuk penulisan address ada di sini semua. Jadi untuk memudahkan penulisan di sini persennya tidak ditulis ya, tidak ditulis ini. Hanya saja kita tuliskan M0 M0.0 ya. Tipe datanya default saja. Ini secara otomatis akan membaca M0.0 data tipenya boolean. Oke, lanjut. Kita next step. Bikin stop. Kemudian addressnya M0.1 ya. Oke. Next. Lampu. Di sini addressnya Q0.0 ya. Kita bisa lihat kembali Q0.0 ya untuk addressnya. Jadi secara otomatis di sini tipe datanya akan terbaca boolean. Boolean itu 0 ataupun 1. Baik, setelah penulisan addressnya, maka secara otomatis kita pergi di bagian di sini. Kita pergi bagian quick client. Nah, di bagian quick client ini, maka untuk pembacaan PC-nya di sini ya, ada drop, slot, lampu, start, stop ya. Di sini ada lampu, di sini ada start, di sini ada stop. Jadi di sini kita bisa ngontrol sebuah address PLC yang menggunakan cache server yang ada di PLC. Jadi saya contohkan kembali untuk 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 menghidupkan lampu ataupun mematikan lampu yang ada di bagian cache server di sini. Jadi kita langsung saja. Ketika saya menekan tombol start, maka lampu di sini akan menyala ya. Di sini kita tuliskan asynchronous. Kita ketikkan 1, kita apply. Oh, mohon maaf teman-teman. Kita harus menggunakan Go Online dulu ya untuk simulasinya. Jadi untuk mengkomunikasikannya, kita ketikkan Go Online. Kemudian kita start simulasi. Ya. Kita kembalikan dulu sini. Kembalikan seperti semula kembali. Oke. Jadi ketika saya tekan tombol start di sini ya. Ketika saya tekan tombol start di sini, maka di sini lampunya akan menyala. 1, start, menyala. Kemudian kalau saya berikan 0, apply, di sini tidak terjadi apa-apa karena untuk menguncinya di sini stopnya tidak diberikan nilai. Ketika saya berikan nilai di sini tombol stop, maka lampunya akan mati ya, seperti ini. Jadi lampunya akan mati.
Baik, langsung saja kita mulai karena ini sudah terkoneksi dengan cap servernya. Kemudian kita masuk ke bagian Indosoft-nya. Bagian Indosoft-nya, simpel saja yang kita gunakan ketika menekan tombol start di sini ya. Tombol start, maka lampu akan menyala. Tekan tombol stop, maka lampu akan mati. Start, sini ada stop. Ya, di sini saya berikan komen, kemudian di sini saya berikan komen juga sama di sini saya berikan komen. Jadi ketika tombol start, maka lampu akan menyala ataupun sebaliknya. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian tunggu sebentar. Di sini kita langsung saja colornya kita rubah. Bisa kita setting secara warna ya. Ketika lampu menyala warna hijau, mati merah gitu ya. Masuk kita bagian project tag ya. Project. Di sini saya sudah membuatnya. Start 1, stop 1, lampu 1 ya. Kita gunakan address yang sini saja ya. Start, stop, sama lampu. Baik, kita masukin di bagian komennya. Kita gunakan toggle saja. Kita masukin start 1 ya. Ini start 1, kemudian kita masuk ke bagian stop. Kita masukin toggle kemudian lagi. Sini stop. Stop 1 ya. Kita gunakan stop 1. Oke, ketika stop ini ditekan, maka lampu akan menyala ya. Kasih lampu. Sini. Oke, lampu kalau 0 mati, kalau 1 akan hidup dengan warna hijau. Oke, ini komennya nggak perlu. Komen tidak perlu. Oke, coba saya apply di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini masih tidak terjadi apa-apa karena addressnya belum cocok ya. Ya, belum kita masukkan ya. Nah, maka kita masuk ke bagian komunikasi. Di sini komunikasi sudah saya buat ya, sudah saya buatkan. Di sini connectionnya. Jadi connection yang ada di bagian cap server kita masukkan di bagian OPC UA. Di OPC UA ini saya menambahkan di bagian OPC OPC.tcp. Di sini desktop ya. Desktop itu artinya di laptop saya. Bisa kita lihat untuk data tersebut ada di bagian OPC UA configuration di sini. Di sini ada bagian desktop. Jadi desktop ini saya panggil ya, kemudian saya copy bagian ini. Dan ini untuk setting security ataupun security yang saya gunakan saya nonaktifkan saja. Karena untuk langsung terkonek dengan cap server, tidak perlu seperti selanjutnya. Kemudian saya masuk bagian sini ya, deskripsi.
belajar komunikasi. Oke, belajar komunikasi di sini komunikasi menggunakan H. Langsung saja ya. Kita masukkan start 1 dan kita masukkan stop 1 dan kita terakhir kita masukkan lampu 1. Oke. Kemudian ketika lampu untuk tag name-nya udah masuk, kita masuk ke browser pad. Browser pad ini untuk menambahkan data cap server yang kita pakai yang ada di sini ya. Ini ya, data sini kita gunakan. Jadi secara otomatis akan terbuka eh, di sini ya, PC. Kemudian di sini ada lampu start stop. Saya gunakan start ya. Kita okekan saja. Nah, secara otomatis di sini sudah terbaca ya. Node ID sini ya, sudah terbaca. Kemudian bagian stop. Stop. Oke. Selanjutnya bagian lampu. Oke. Oke. Karena ini sudah semua, langsung saja kita masuk ke bagian eh, programnya ataupun screen-nya ya. Kita save dulu, kita berikan sheet number, kita berikan 5 saja, numbernya 5. Oke, langsung saja saya apply bagian sini ya, saya run ya. Saya run. Nah, ini karena sudah terkoneksi dengan PLC, maka eh, maka bisa kita lihat di bagian sini ya. Saya matikan dulu. Oke, di bagian sini di sini akan menyala ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Di sini tombol stopnya. Halo. Baik, di sini ya. eh, kita perlihatkan kembali. Jadi untuk komunikasinya di sini sudah terhubung semuanya. Jadi untuk software Indosoft ya, kita langsung saja di sini kita apply saja ya. Di sini langsung apply saja karena untuk datanya di sini udah off untuk 0, on untuk 1. Tag name-nya di sini udah lampu 1 ya, lampu yang 1 ya. Jadi ketika tekan start akan nyala, stop akan mati ya. Sini. Jadi langsung aja bisa kita lihat untuk simulasinya. Saya tekan run di sini. Oke ya. Ketika run di sini ya. Ketika saya tekan tombol start di sini, ya.
Nah, di sini lampu akan menyala dengan warna hijau. Ketika saya tombol stop, lampu akan mati ya. Lampu akan mati dan secara hardware di sini akan mati ya, mati juga. Jadi ketika saya tekan tombol start tidak bisa karena di sini tombol startnya belum saya kembalikan lagi ya. Kembalikan lagi, kemudian saya tekan lagi tombol start. Maka di sini secara hardware dan secara software di sini sudah terkoneksi ya. Nah, di sini untuk simulasi skadanya saya sudah buatkan seperti ini. Ya, di sini hardware untuk skadanya sudah ada. Ini jadi ini untuk proses station ya. Baik, sekian dari saya. Sekian dari saya. Eh, Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.